Iva, berapa kilo ini kita panen hari ini? Berat banget. Kayaknya saya cuma bisa satu langkah ya. Enak banget ternyata rumputnya, ya Allah. Kita akan menjauhi cangkul ya. Karena aku belum pernah megang cangkul sama sekali. Ini pertama kalinya, jadi cukup sulit. Dan juga ternyata cangkul itu cukup berat. Akhirnya aku melihat Pak Irwanto bagaimana caranya dan aku praktekkan. Kalau salah maaf ya Pak. Enggak masuk penjara kok. Oh ini agak susah ya? Ini harus hati-hati guys, karena nih bener-bener banyak banget durinya nih. Dan ini tajam karena yang tadi Bapak bilang ini masih keluarga kaktus tadi hampir barat. Waduh, Halo, perkenalkan aku Kea Dela Rosa. Kegiatanku sehari-hari atau profesiku saat ini sebagai seorang model dan juga bekerja sebagai seorang marketing di salah satu TV nasional di Indonesia. Kenapa aku akhirnya memilih untuk ikut menjadi salah satu talent di program Sehari Menjadi Petani? Karena selain aku excited untuk menjadi seorang petani, pengen tahu pengalaman bagaimana cara proses mereka berkebun, tapi juga di satu sisi aku sedikit khawatir karena generasi di umur aku ini, yaitu generasi Gen Z, itu sangat amat rendah keinginan mereka untuk menjadi seorang petani. Tadi saat aku berangkat dari Jakarta, kurang lebih menempuh jaraknya itu 2 jam, dan saat sampai di ladang lidah buaya ini disambut langsung oleh pemiliknya, Pak Irwanto. Awal baru datang, akhirnya aku ganti boots, kaget juga karena aku pikir aku pakai sneakers aku aja, tapi kata Pak Irwanto ganti aja boots. Lanjutnya kita akan melakukan proses penanaman bibit lidah buaya dan juga pemupukan. Awalnya aku seneng banget karena pasti seru nih, karena ya pasti nanam gampang lah ya. Karena aku belum pernah megang cangkul sama sekali, ini pertama kalinya, jadi cukup sulit. Dan juga ternyata cangkul itu cukup berat. Akhirnya aku melihat Pak Irwanto bagaimana caranya dan aku praktekkan. Kalau salah maaf ya Pak. Enggak masuk penjara kok. Oke, agak susah ya. Oke, di sini agak jauh. Setelah ini kita siapin pupuk dasar. Pupuk dasar tuh ada apa ya Pak? Pupuk kambing aja, kotoran kambing. Kotoran kambing, oke itu kata teman aku. Nah sekarang kita ngambil dulu. Ada di bawah. Kita akan mengambil pupuk utama, yaitu pupuk kambing. Karena kotoran kambing ini ternyata banyak sekali khasiatnya untuk tanaman. Ya nggak Pak? Iya. Nah, pupuknya ini ternyata pupuk natural dan itu adalah kotoran dari kambing. Waduh, tadinya saya nggak mau ambil karena kan pasti bau ya. Tapi mau nggak mau karena sudah melihat Pak Irwanto akhirnya mencangkul dan memasukkannya ke ember, saya juga langsung ikut membantu Pak Irwanto untuk memasukkan pupuk tadi ke ember. Lanjut, kita ambil tunasnya. Ternyata tunasnya itu sudah ada kurang lebih berumur 2 minggu atau 1 bulan dengan tinggi 20 cm. Kita ambil. Ini nih bibitnya, kata bapaknya bagus, hijau dan tidak ada yang layu ya Pak ya. Iya. Ini tiap dahannya juga cukup bagus. Jadi ini bisa kita jadikan bibit baru. Ini bawa aja Pak. Pak Irwanto bilang dengan cangkul kita campur-campurkan, lalu kita tanam tunas dari lidah buaya. Buat dasarannya kita taruh di lubang yang udah kita siapin ya. Separuh aja. Separuh aja. Nah, kita coba nih teman-teman, kita kasih separuh. Dan baru kita aduk dulu sama tanah. Kita pakai campur. Kan kayak orang makan bubur ayam. Nah, kita taruh di tengah-tengah lubang. Baru Ini tim Bapak buang aja itu. Nah, ini
langsung nih Pak pakai tangan Pak. Langsung aja. Dan tadi pada saat proses pemupukan pun Pak Irwanto bilang kalau bisa lebih cepat dengan kita yang memegang langsung kotoran kambingnya dan kita menuangkan secara langsung agar lebih merata ke tanaman. Namun karena ini pertama kalinya aku mencoba memegang kotoran kambing, cukup basah dan cukup lembek ya. Jadi mau tidak mau karena Pak Irwanto sudah melakukannya, aku juga semangat. Nah, di sini nanti kita akan perawatan yang sudah dewasa, terutama perawatan rumput. Perawatan rumput. Jadi rumput itu nggak boleh banyak gitu ya, nggak boleh melebihi dari lidah buaya. Selanjutnya dari selesai proses pemupukan, kita melakukan salah satu treatment untuk menjaga lidah buaya ini tetap sehat, yaitu mencabut rumput-rumput yang ada di sekeliling tanaman lidah buaya. Karena ternyata kata Pak Irwanto, rumput-rumput tersebut juga dapat membuat nutrisi yang seharusnya diserap oleh tanaman lidah buaya ini diambil oleh rumput-rumputnya. Jadi nutrisinya terbagi seperti itu. Ini lumayan banget sih Pak, rumputnya itu panjang-panjang. Agak sulit ternyata ya mencabut rumputnya karena akarnya mungkin udah nancep ya Pak ya. Iya. Segini. Iya. Banyak banget ternyata rumputnya. Ladang Pak Irwanto cukup besar, jadi ya butuh kesabaran khusus di tengah terik matahari tadi. Ini mah panas ya, panas. Terus abis itu juga butuh tenaga ekstra ini. Selanjutnya yang paling aku tunggu-tunggu adalah proses panen. Karena aku bingung nih, gimana sih caranya lidah buaya ini dipetik dari pohonnya. Kita harus ambil dari lidah yang paling bawah. Karena kalau misalnya yang atas itu tidak boleh, yang paling bawah kita seset sedikit, mungkin 2 cm 3 cm, dipotong paling bawahnya, lalu kita turunin sedikit lidahnya. Setelah turunin sedikit, agak sobek batangnya, kita sobek memutar ke arah kiri ataupun ke arah kanan sesuai dengan tumbuhnya lidah tersebut. Oh iya, berhasil nih. Berarti nggak boleh kena dagingnya, yang kita ambil pangkal bawahnya ya Pak ya? Pangkal bawahnya Bapak. Yeay, makasih Pak. Nah, selesai panen itu sudah siang, matahari sudah di atas kepala, lagi panas-panasnya. Ternyata Pak Irwanto meminta tolong aku untuk membantu mengangkat hasil panen lidah buaya kita. Ih Pak, berapa kilo ini kita panen hari ini? Berat banget. Kayaknya saya cuma bisa 1 langkah ya. Pak, saya takut kena ini. Lidah buaya. Boleh Pak. Mengangkat lidah buaya ini yang ternyata tidak ringan. Ternyata 1 buah lidah buaya beratnya 500 gram, kalau 2 itu berarti 1 kilo. Tadi mungkin lebih dari 10 kilo. Setelah panen tadi, aku pikir udah selesai tugas aku sehari menjadi petani. Namun ternyata aku masih diminta bantuan untuk melakukan packing lidah buaya. Berarti harus miring. Iya. Ini
harus hati-hati guys karena nih bener-bener banyak banget durinya nih. Dan ini tajam karena yang tadi Bapak bilang ini masih keluarga kaktus tadi hampir Iya. barat. Waduh. Au. Kita timbang, pantesan tadi berat banget, ternyata hasilnya 20 kilo. Ya ampun. 23 ya? 22 setengah. 22 setengah. Nah, pas 20 karena ininya kan 2 kilo lebih dikit. Oh, Keranjangnya. 20 kilo. The best. Seharian ini aku sudah belajar menjadi petani. Ternyata menjadi seorang petani itu bukanlah hal yang membosankan, karena yang kita ketahui ataupun kita nih anak-anak Gen Z taunya tuh petani aduh capek, panas, boring, ladang. Tapi ternyata setelah aku melakukan terjun langsung bersama dengan Pak Irwanto, berladang itu merupakan sesuatu yang healing karena ketemu banyak tanaman kita, terus juga panas itu berjemur untuk vitamin D juga, dan merupakan pekerjaan yang berlatih ketekunan, disiplin waktu juga, dan juga keuletan dalam sehari menjadi petani ini. Jadi untuk teman-teman, tentunya Gen Z nih, jangan takut untuk jadi petani.